kita harus membedakan memang antara koperasi, kemudian koperasi syariah, kemudian BMT. Nah, BMT itu terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama BMT yang memang masuk naungan koperasi ya. Maksudnya BMT yang menggunakan landasan koperasi, maka itu diawasi langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, sementara ada namanya PT ya, sudah ada berbentuk PT. Kalau berbentuk PT itu sudah sudah diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Kemenkumham. Misalnya ada PT BMT yang bergerak pada pertanian ada, kemudian ada juga di manufaktur, ada juga BMT yang bersifat PT ya, sudah perseroan terbatas, sudah memisahkan diri, sudah PT. Ada yang bergerak pada bidang teknologi, seperti misalnya usaha-usaha HP, kan ada juga di wilayah perdagangan macam-macam. Nah, kalau sudah beralih ke sana ya, ke PT, maka yang di bawah naungannya itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sudah menjadi PT, kalau belum menjadi PT masih BMT yang berlandaskan hukum koperasi, maka di bawah naungan Menteri Koperasi. Nah, kalau yang Baitul Mal ya, Baitul Mal itu kan dua hal yang bergabung ya. Yang pertama bait artinya rumah ya. Kemudian tamwil itu adalah pengembangan. Ini yang membedakan BMT dengan koperasi syariah dengan koperasi pada umumnya. Kalau BMT itu di samping mengumpulkan uang ya sebagai rumah uang ya. Jadi maksudnya mengumpulkan dana, tapi juga bisa mengembangkan. Misalnya ingin mendanai peternak yang ada di desa itu atau di kampung itu, di daerah tertentu, itu boleh. Jadi BMT mengeluarkan dana untuk mendanai, untuk nanti hasilnya itu masuk lagi ke BMT. Itu bisa mengembangkan. Jadi dana yang ada di dalam BMT itu sendiri bisa dikelola menjadi lebih banyak ya. Itu bebas, itu bisa dikelola, bisa produktif. Itu bisa namanya tamwil yang mengembangkan. Di samping ada zakat, wakaf dan macam-macamnya, itu juga bisa dikembangkan lagi. Ada juga namanya zakat produktif ya. Kalau perkembangan fikih kontemporer ada namanya zakat produktif. Disarankan supaya zakat itu jangan langsung disebarkan ke orang miskin saja. Misalnya begini, banyak orang miskin kita data, ada misalnya 30 orang. Kalau uangnya jadi uang 20 juta atau 30 juta itu dibagi-bagi, mungkin beberapa hari itu habis itu. Tapi coba orang miskin yang masih muda misalnya, tapi mau bekerja, lapangan pekerjaan belum ada, dia tapi punya skill, itu dibantu, bisa menganyam, bisa membuat apa ya, bisa pengrajin ataukah suka beternak kambing ya, ayam dan macam-macamnya, itu dibantu ya. Dari zakat itu tuh bisa, dari namanya zakat produktif ya, itu boleh dikembangkan ya, diberikan ya, tapi dengan catatan kamu buat usaha tuh, jangan konsumtif gitu ya. Kan biasanya kan selama ini zakat itu dibagi-bagikan untuk konsumtif gitu, berupa beras atau berupa uang, tapi konsumtif. Tapi kalau produktif itu bisa BMT bisa memberikan pengarahan ya, pendampingan. Misalnya saya belikan kamu kambing satu betina satu jantan, itu bantuan dari BMT supaya berkembang tuh. Nanti hasilnya kita bagi dua boleh, atau kamu yang 70% kami 30%, nggak apa-apa, tergantung kesepakatan gitu ya. Tergantung kesepakatan, boleh saja begitu. Daripada uang misalnya 8 juta atau 7 juta cuma dikasih cuma-cuma seperti itu, mending dibuat usaha. Atau ternak ayam ya, boleh begitu ya, kasih modal 2 juta 3 juta itu boleh. Nah, itu fungsi dari BMT. Kehadiran ini adalah prinsip ekonomi. Nah, kemudian ada yang menghindari riba ya, tentu koperasi syariah menghindari namanya riba ya. Meskipun perdebatan riba ya, yang dianggap bunga bank yang konvensional itu disebut riba ya, itu juga masih kontroversi ya. Pendapat para ulama juga berbeda-beda ya. Tidak selamanya juga ya
bank itu riba ya kalau dalam pendekatan kontemporer ya, seperti misalnya Abdullah Said, dia menulis buku bunga bank riba ya, itu judulnya, tapi di dalamnya itu dia mengupas secara mendalam bahwa apa sih sejarah riba ya. Sejarah riba bagi Abdullah Said, salah satu pemikir muslim dunia yang menjadi profesor di Australia, di kampus Australia. Jadi dia pengembangannya di sastra Arab, penguasaannya di sastra Arab, tapi dia menguasai banyak pemikiran-pemikiran Islam kontemporer dan bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia ya. Termasuk buku-buku itu yang menjadi rujukan pokok waktu Bapak menempuh S2 di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia UII. Dosen-dosen saya yang dari Jerman ya, itu membawa buku-bukunya Abdullah Said ya, diterjemahkan ya. Bahkan dia yang menerjemahkan juga ya. Pernah juga mengundang ke Jogja menjadi pembicara. Itu menulis banyak sekali buku yang mengenai tafsir Al-Qur'an secara kontekstual gitu. Itu bisa dilacak pemikirannya Abdullah Said. Dia mengatakan begini, sejarah riba itu kata Nabi itu riba pamannya, yaitu Abu Jahal ya. Abu Jahal dan abu-abu yang lain ya waktu itu menguasai pasar. Misalnya Anda ini pedagang kecil, saya ini Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan, dan abu-abu yang lain yang menguasai pasar. Saya memegang, Anda kan pedagang kecil, saya buat aturan karena saya yang memegang pasar. Saya berikan kamu modal 10 juta, harus kembali dengan sekian hari kembali ke saya dengan 15 juta dan 20 juta. Gitu. Itu pemerasan. Jadi Anda tidak butuh uang sebenarnya, tapi saya harus memaksa Anda untuk berutang. Gitu kan? Supaya saya mendapat keuntungan berlipat-lipat meskipun saya tidak punya pekerjaan. Saya hanya mengatur. Jadi saya cuma duduk di sini, saya bisa mendapatkan keuntungan 5 juta per orang dalam waktu berapa hari. Itu pemerasan. Nah, itulah yang disebut sebagai riba, pemerasan, kan? Tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak disepakati, pemaksaan. Nah sekarang pertanyaannya, kata Abdullah Said, apakah orang yang minjam di bank adalah pemaksaan? Ataukah kita yang datang sendiri mengajukan permohonan? Nah itu yang membedakan. Jadi masih dilematis antara apakah bunga bank itu riba atau tidak. Kok ternyata sudah berubah drastisnya. Dulu bank, ya kadang-kadang dulu bank ya seperti itu ya, terlalu merugikan nasabah misalnya. Tapi kan apakah wajar kita menitipkan uang di bank 10 juta, 20 juta, ratusan juta, kemudian nggak ada sama sekali biaya pemeliharaannya tuh. Ya, itu kan tidak adil. Ya. Misalnya Anda punya uang 100 juta, aman yang mana? Anda simpan di bank atau simpan di rumah? Gitu. Ya kan? Aman di bank, Anda kemana-mana juga bisa bawa ya, menggunakan ATM kan enak sekali tuh. Kalau uang ratusan juta Anda bawa terus kemana, ke kampus dibawa, ke sawah dibawa, atau ke pasar dibawa, semua kan mengkhawatirkan. Nah terus kita memudahkan diri kita supaya tidak terlalu cemas ya, supaya merasa aman, kita titipkan ke bank. Nah, kemudian bank itu ada jasa titipannya melalui dengan disebut sebagai bunga ya. Gitu. Nah, bukankah itu memudahkan kita sendiri? Nah, ulama yang lain mengatakan itu masih halal kecuali sudah ada lembaga penggantinya yang sama dengan bank, ya, sama dengan bank, tapi memiliki kebijakan yang berbeda. Nah, itu boleh baru disebut sebagai haram karena sudah ada pilihan lain. Sekarang kan belum ada pilihan lain yang memadai itu. Ya, BMT kita mau pinjam uang enggak seberapa, enggak bisa ratusan juta seperti ada di bank konvensional. Ya, koperasi syariah, koperasi masih kecil-kecilan, usaha mikro. Nah, kalau Anda mau pinjam 500 juta nggak bisa, gitu. Terbatas dananya. Nah kalau saya mau mengembangkan usaha membutuhkan 500 miliar, otomatis kan saya harus ke bank konvensional, karena dialah yang satu-satunya mampu menyediakan itu. Saya mengajukan, saya menandatangani persyaratan itu, sekian persen bunganya per bulan. Saya kan sepakat, artinya tidak ada pemaksaan. Nah kalau saya besok hari tidak mampu membayar, itu konsekuensi saya. Ya. Berarti usaha saya macet. Saya tidak boleh menyalahkan bank. Wah itu karena riba ya. Itu karena riba ini jadinya saya bangkrut. Belum tentu. Ya. Bisa saja bukan riba bisa bangkrut, namanya juga usaha begitu. Nah inilah yang kemudian harus kita
melihat secara detail konsep turunnya ayat-ayat riba di masa sahabat, di masa Nabi, ya, bersama sahabat dengan perjalanan konsep riba hari ini gitu. Apakah ada perbedaan? Bagi analisa dari Profesor Abdullah Said itu sudah sangat berbeda ya. Dulu pemaksaan, sekarang malah kita tidak terpaksa, malah kita yang datang itu untuk meminjam, untuk meminta permohonan. Nah, itu yang ada perbedaan. Jadi tidak ada paksaan. Ya, itu sudah sesuai. Oke, itu yang apalagi kalau sudah bagi hasil ya, itu insya Allah sudah lebih aman lagi ya. Oke, sudah lebih aman. Oke. Seperti Koperasi Syariah, kemudian BNT. Oke. Oke, mungkin itu yang tambahan hari ini, bisa